teman-teman, kami di sini akan menjelaskan apa itu pengertian sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Sholat menurut bahasa ia adalah doa, dan menurut istilah ia adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri oleh salam. Sebagaimanapun umat muslim itu diwajibkan dalam satu hari untuk melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 kali. Yang pertama subuh. Subuh ini sebanyak 2 rakaat. Yang kedua zuhur sebanyak 4 rakaat, dan asar sebanyak 4 rakaat, maghrib sebanyak 3 rakaat, dan isya sebanyak 4 rakaat. Nah, jadi apa manfaat daripada sholat? Yang pertama, sholat itu mampu menjauhkan kita daripada kemungkaran. Yang kedua, sholat adalah suatu bentuk yang dimana kita ini berbicara atau komunikasi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manfaat daripada sholat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun untuk melakukan sholat, kita harus terhindar dari hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kita harus mengetahui ini dulu. Yang pertama yang membatalkan sholat itu ialah bergerak sebanyak 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat. Terus yang kedua itu kentut. Nah, yang ketiga itu keluarnya salah satu dari depan atau belakang, entah itu cairan apapun bentuknya. Itulah hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Nah, sebelum kita masuk ke ranah yang tadi, maka kita harus mengetahui dulu, sebelum kita melakukan sholat, maka kita harus melakukan wudu. Apa saja yang kita harus tahu daripada wudu tersebut? Yang pertama, yang bisa membatalkan daripada wudu. Yang pertama, kentut itu bisa membatalkan wudu. Tidur itu bisa membatalkan wudu. Dalam tanda kutip, tidurnya ini sampai hilang akal atau terbawa mimpi. Itu bisa membatalkan wudu kita. Lalu selanjutnya adalah gila. Nah, ketika kita wudu tiba-tiba menjadi gila, maka kita wudunya batal. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya rukun sholat di dalam ilmu fikih itu macam-macam. Ada yang 15, ada yang 17. Tetapi kami ini mengambil yang 17 sebagai berikut di sini. Apa saja yang bisa membatalkan sholat, apa saja yang bisa membatalkan wudu, maka kita akan mengetahui juga apa saja syarat sah daripada sholat sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya, tadi setelah kita mengetahui makna sholat, selanjutnya kita akan membahas yaitu makna zikir. Nah, jadi selain sholat, ada juga zikir. Nah, zikir ini adalah cara kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir tidak hanya berupa kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan juga lain-lain. Ya, akan tetapi segala bentuk ingatan kepada Allah atau kita mengingat Allah itu adalah sebuah zikir. Pada saat kita mengucapkan subhanallah atas keindahan ciptaan Allah, ataupun alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan, itu juga bentuk zikir atau mengingat Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, yaitu pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika hati kita dipenuhi dengan zikir, kita akan menjadi lebih sabar dan menghadapi cobaan, dan juga lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan juga kita menjadi lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja penjelasan singkat dari makna zikir. Nah, baik teman-teman. Lalu tentang penjelasan yang tadi udah dijelaskan oleh teman-teman, lalu bagaimana kita mengintegrasikan sholat dan zikir? Nah, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari memang membutuhkan komitmen.
Nah, jadi berikut adalah tips-tips yang bisa kita coba untuk mengintegrasikan sholat dan zikir. Pertama, kita bisa menjadikan sholat sebagai prioritas. Jadi sebelumnya kita harus pastikan jadwal harian kita disusun dengan memperhatikan waktu sholat. Jangan biarkan pekerjaan ataupun aktivitas kita mengganggu waktu sholat yang dimana harus tepat waktu. Kita harus ingat bahwa keberkahan waktu dimulai dari sholat yang dilakukan tepat waktu. Yang kedua, kita bisa meluangkan waktu untuk berzikir. Teman-teman semuanya, mari kita coba untuk menyisihkan beberapa menit ataupun beberapa saat untuk kita berzikir setiap harinya. Misalnya setelah kita sholat wajib, sebelum tidur, ataupun saat perjalanan dan aktivitas lainnya. Jadikan momen-momen saat kita beraktivitas itu sebagai suatu nilai ibadah dan untuk merenung betapa besarnya kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menghubungkan aktivitas dunia dengan ibadah. Nah, setiap aktivitas kita bisa menjadi nilai ibadah asal niatnya benar. Kita bisa mencoba memulai setiap pekerjaan atau kegiatan kita dengan membaca basmalah dan juga mengakhiri kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Dan jadikan setiap langkah kita sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, membiasakan sholat sunnah dan zikir tambahan. Selain sholat wajib, cobalah kita melakukan sholat-sholat sunnah atau kesunahan-kesunahan lainnya seperti sholat duha ataupun sholat tahajud. Begitu juga pula dengan zikir pagi ataupun zikir sore yang juga bermanfaat untuk kita memberikan perlindungan dan ketenangan jiwa. Lalu manfaat apa lagi? Nah, ketika kita sholat dan zikir menjadi sebuah kebiasaan, maka kita akan merasakan banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menenteramkan hati, menenangkan jiwa dari hiruk pikuk ataupun permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita jalani atau sedang kita hadapi. Baik, itulah teman-teman salah satu penjelasan singkat kita tentang materi menghadirkan zikir dan sholat di dalam kehidupan. See you next time.